Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di season kali ini saya kedatangan bintang tamu pastinya. Jadi saya tidak mau menyebutkan namanya dulu. Jadi beliau ini adalah salah satu yang menurut saya adalah cukup tenar. Cukup tenar, cukup terkenal dengan tingkah humornya beliau pastinya. Jadi banyak orang yang mengenal beliau ini humoris dan bisa dikatakan koyok gini, kok enek gitu. Ya, di season kali ini saya kedatangan nanti dulu. Saya nggak mau nyebutin namanya dulu juga. Sebelum saya nyebutin namanya, saya mau nanya kabar dulu, Mas. Pripun kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, dari suaranya udah renyah banget. Pasti kalian tahu dan nggak asing nih untuk anak-anak muda Jombang pastinya. Di season kali ini saya kedatangan Haji Tito Kadar Isman, SPSI, SPD, MSI, CHT. Wakil ditala. Mas, sehat ya Mas ya? Sehat alhamdulillah. Oh, Bismillah. cerah hari ini. Ya, karena diundang oleh adik sendiri. Oh gitu ya. Jadi harus lucu-lucu aja. Jadi di season ini beliau saya undang sebagai Ketua KONI Kabupaten Jombang pastinya. Jadi nanti kita sedikit ngobrol ya Mas. Maksudnya sedikit ngobrol karena saya kenapa ngundang jenengan bukan hanya di sisi olahraga pastinya, tapi saya ngundang jenengan pada posisi jenengan sebagai Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional. Nanti bisa kasih pesan buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang untuk anak muda hari ini ya kan. Jadi beliau adalah Ketua KONI Kabupaten Jombang. Lahir di Jombang ya Mas? Asli Jombang? Udah asli Gresik. Oh aslinya Gresik Mas malah? Gresik. Kelahiran Gresik. Kelahiran Gresik? Ya, besar di Blitar. Loh. Terus Nyelentang. Besar lagi di Jombang sampai sekarang. Berarti di Jombang mulai tahun? Mulai tahun 91. Mulai tahun 91. 91 Jombang. Mulai tahun 91, 44 tahun Mas? Ya. 44 tahun. Oh, masih kelihatan muda banget tapi. Bapak dari 3 anak. Iya. Ya. Udah stop di situ. Stop di Bapak situ. dari 3 anak juga cukup. Ya, cukup. Jangan bahas yang lain pastinya. Iso. Mas, sebelum kita ngobrol agak jauh lagi, coba aku ceritain dong Mas Tito masa SMA, masa kuliah itu hal kenakalan apa yang pernah sampean lakukan dan terjadi di masa itu? Apa kenangan atau cerita pahit atau cerita manis di masa kuliah deh, itulah. Ya kalau cerita pahit sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Manis terus. Manis terus. Manis terus. Saya manis terus. Semua apa yang itu sakit, itu susah, itu sedih, itu gembira, itu bagi saya manis. Karena ini ungkapan dari kehidupan yang ada di dunia itu harus dijalankan. Nah, pernah waktu kuliah itu teman-teman saya kan juga aktif di band. Oh ya. Musik, Nah, teman-teman waktu itu ada di misalkan fakultas teknik, fakultas hukum dan sebagainya itu lagunya underground, lagunya metal. Saya lagu dangdut. Nyeleneh sendiri gitu loh. Berarti sama nyeleneh kayak Mas itu. Terus suka jahilin temen. Iya. Suka jahilin temen dalam artian kalau temen seneng sama seseorang gitu, terus si wanitanya itu enggak mau, ya saya pakai drama bahwa anaknya ini sakit keras mau mati kalau enggak kamu besuk gitu kan. Jadi gaduh sampai menikah sampai sekarang. Terus ya aktivitas tetap di organisasi dan di olahraga. Ya. Oh berarti basic olahraga itu emang dari zaman kuliah? Enggak, dari SD. Dari SD saya mantan atlet pencak silat. Ya. Dari SD terus sampai perguruan tinggi saya diikut seleksi wasit, wasit juri di karate wasit juri sampai sekarang ya saya wasit wasit karate standar A nasional. Sempat ke
luar negeri juga kemarin kan, ke mana itu ke kita? Jepang. Ke Jepang itu ya. pelatihan bela diri karatenya Di untuk Jepang? teknik di Jepang 10 hari. 10 hari. Iya, 10 hari. Yang kita nggak dibawain apa-apa itu. Sudah saya bawain senyuman. Mas, dari rentetan sekian banyak titel jenengan ya, maksudnya SPD, SPS, SPSI, terus MSI, CHT, apa sih Mas pentingnya pendidikan itu? Gitu. Maksudnya sampai meraih sebegitu banyaknya, dan di kali ini itu kan maksudnya di hari ini, di poin hari ini itu kan banyak banget anak muda yang memang tidak mau apa sih kuliah gitu loh. Kayak apa sih sekolah gitu loh. Pentingnya sekolahan atau pendidikan itu bagi saya sangat penting. Contohnya misalkan saya di psikologi ya. Iya. Di psikologi saya harus mengejar itu karena saya sering kumpul dengan seseorang, dengan banyak orang gitu. Iya. Saya harus mengerti tentang karakter seseorang itu. Tidak harus bahwa kita pakemnya di situ enggak, tapi paling tidak saya bisa menolong orang, memberikan motivasi, semangat kepada kaum muda, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terus saya kuliah di sarjana pendidikan jasmani kesehatan karena saya tidak mau ketika saya itu bergelut di bidang olahraga, saya tidak punya basic keilmuannya gitu. Terus saya di psikologi, di S2-nya di psikologi, ya memang ini basic saya untuk problem solving. Ya, terus di CHT itu kan sertifikat hipnoterapi. Jadi saya memberikan contohnya ketenangan jiwa. Oh, bukan hanya ketenangan jiwa, itu untuk istri saya. Maksudnya untuk keluarga. Kenyamanan hati. Ya. Ya paling tidak memberikan ini bantuan komunikasi dengan seseorang yang memang walaupun saya di KONI gitu loh. Di sela-sela kesibukan saya sebagai ketua umum KONI ada datang berarti kantor KONI-nya sekalian buka kantor hipnoterapi itu. Enggak, hipnoterapinya di rumah saja. Cuma kadang-kadang misalkan siang gitu ada yang curhat, ada yang konsultasi, terus ada yang misalkan dia sakit, saya pakai metode hipnoterapi, ya saya layani. Tapi gratis loh itu. Oh, gratis ya? Gratis, enggak dipungut biaya. Jadi itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya. Jadi Mas Tito tadi sempat mengatakan bahwasanya pendidikan itu penting, pasti ya Mas ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas diri ya harusnya penunjang itu juga pendidikan. Jadi kan ada bahwasanya sering menganggap bahwasanya yang penting itu nyambut gawe nih, pendidikan itu sing kok carry melok dan mengikuti, dan itu kan konsep yang sangat keliru banget. Sangat keliru banget ya Mas. Lah, karena setahu saya Mas Tito ini banyak banget maksudnya organisasi yang beliau ikuti, dan saya hampir koyok ganti pegel banget sih gitu loh Mas, dengan intensitas pengabdian sampean. Saya ngelihat di status WhatsApp munek muter akaruan gitu loh maksudnya Mas. Lah itu apa sih yang melandasi Mas Tito bahwasanya nothing tulus banget perihal masalah pengabdian sampai hari ini Mas, semanis dan sepahit apapun. Iya. Jadi intinya bahwa semua itu diniati dengan tulus dan memang didasari pengabdian. Saya itu di selain di KONI, karena KONI itu kan juga organisasi atau institusi. Iya, betul. Semi plat merah. Plat merah. Nah, bahwa kalau yang lain masalah saya di generasi anti narkoba nasional, itu murni tidak ada dana bantuan apapun dari pemerintah. Jadi kita urunan sama sama pengurus. Jadi ceritain dulu sampean punya organisasi apa, mengikuti organisasi apa, nanti kita bedah satu-satu. Oke. Jadi selain GAN apa lagi Mas? Selain GAN saya di FKPPI, terus di KNPI selaku wakil ketua. Salah satu wakil ketua, terus di FKPPI juga saya wakil ketua. Di PPM saya juga sebagai wakil ketua. Nah, itu semua untuk pengabdian ke masyarakat, karena FKPPI dan PPM kan KBT, keluarga besar Tentara Nasional. Ya, jadi kami putra-putrinya tentara. Oh, berarti Bapak dulu tentara? Bapak saya tentara. Oh, sampai di Mabes. Sampai di Mabes ya Mas? Terakhir pensiun itu Brigjen Anumerta. Terus lanjut lagi Mas. Terus
di KNPI yang dipimpin oleh Gus Farid, Yeah. saya diminta untuk membantu beliau di salah satu wakil ketua di KNPI itu. Oke. Terus di GAN sendiri ya saya dipasrahi sebagai ketua umum, Nah. ketua DPC. Nah, sampai sini dulu ini. Ya, GAN kan? Kabupaten GAN. Jombang. Gerakan anti narkoba. Generasi anti narkoba nasional. Iya. Ya. Sama noleh kita kondi, Mas. Apa? Coba ceritain awal mula GAN ini berdiri di Jombang dan visinya. Awal mula itu saya ditemui oleh seseorang ketua GAN yang lama. Oh, berarti sebelumnya ada? Ada. Sudah ada. Ada. Tapi kok nggak semeriah pas dipegang sampean? Enggak, karena kesibukan beliau aja. Oh gitu. Kesibukan beliau nggak bisa mengatur, sehingga Mas, aku percaya sampean Mas, tak pasrah sampean. Nah, terus bergantian itu saya yang jadi ketua di DPC GAN itu. Coba ceritain. Visi kami adalah membantu pemerintah atau aparat negara, institusi Polri, terutama dan BNN untuk membantu mensosialisasikan tentang bahaya narkoba, dan kita mensiarkan bahwa narkoba itu harus benar-benar dilawan dan dihapuskan dari muka bumi ini karena sangat-sangat membahayakan bagi masa depan anak bangsa. Apalagi sekarang bandar-bandar itu menyisir ke anak-anak muda, SMP saja bisa masuk, pesantren bisa masuk dan sebagainya. Pesantren bisa masuk. Kebetulan saya juga salah satu keamanan di salah satu pondok pesantren besar yang besar ada di Kabupaten Jombang. Jadi saya pernah nangani itu juga. Gitu. Jadi dari itu terus ada salah satu keluarga yang sampai mati meninggal gara-gara narkoba lah. Saya berkeinginan bahwa bagaimana caranya saya bisa berkiprah untuk membantu aparat penegak hukum terutama Polri dan BNN untuk membantu mensosialisasikan ke masyarakat tentang bahaya narkoba dan sebagainya. Nah, kami memang tidak ada anggaran dari apapun. Berarti swakelola pribadi dan urunan teman-teman pengurus, dan memang pengurus GAN di PT Jombang itu memang orang-orang yang totalitas. Contohnya ketika ada pandemi ini kita membagikan 750 paket sembako yang itu satu paketnya 50.000 kan sudah kelihatan berapa. Terus-terusan kita pribadi sama teman-teman pengurus. Terus kita minta bantuan ke saudara, anaknya teman, relasi-relasi kita mintain sumbangan untuk membantu kegiatan kita. Terus kita juga melakukan sosialisasi tentang bagaimana mengajak mantan korban narkoba atau mantan teman-teman narapidana yang mantan kena kasus narkoba itu kita bina. Oh gitu. Ya, kita bina. Berarti ada wadahnya sudah. Ada wadahnya. Itu berarti masuk apa Mas? Terapi. Kalau yang kita bisa pakai terapi, terus misalkan sampai kecanduan dan sebagainya, dia pengen sembuh. Kalau memang dia kecanduan ya kita bisa dodok panci. Ya enggak lah. Ya disentuh dengan kasih sayang. Iya. Jadi kita ajak ke BNN karena kita juga mitra BNN, kita antar ke sana. Oh, berarti mitra sah kan ini? Mitra sahnya BNN. Iya. Jadi kita kebetulan BNN yang ada di Jawa Timur kan. Iya. Apa namanya? Paling dekat kan Mojokerto. Ya, kita ke Mojokerto. Sering silaturahmi ke sana, sering minta petunjuk dari BNN Mojokerto. Terus kita juga menghimbau kepada kaula muda masyarakat jangan sampai menyentuh narkoba ataupun menggunakan narkoba, karena itu satu kali menyentuh selamanya tidak akan pernah terselesaikan. Jadi lebih baiknya giat untuk olahraga, organisasi yang positif. Rungokno. Itu. Ketua dhewe sing ngomong.
Jadi itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, kenapa saya pengen ngundang Mas Tito ini karena ada beberapa obrolan yang pengen tak obrolin. Itu yang pertama olahraga, yang kedua narkoba pastinya. Jadi biar beliau selaku ketua gerakan generasi anti narkoba nasional yang menerangkan bahwasanya kepada kalian follower dan subscriber Info Jombang arti tentang bahayanya narkoba pastinya ya Mas ya. Dan itu sangat benar-benar merusak masa depan anak bangsa. Terus kalau misalkan tetangga, Iya. masyarakat yang pengen benar-benar sembuh, hubungi kami, kita antar kepada BNN untuk direhab. Oh, rehabilitasi kita mau ngomong dari tadi itu loh ya Allah susahnya. Nah, direhab itu gratis, Mas. Oh. Buat teman-teman itu yang punya saudara, tapi wedi Mas mestinya. Enggak, kita antar kalau memang sudah dia parah ya kita antar karena dia korban. Kalau enggak diselamatkan ya dia jadi bandar. Kalau enggak diselamatkan dia jadi tidak hanya pengguna, ya jadi bandar, jadi distributor, penjual. Karena dia mau beli pakai uang apa? Ya menjual. Nah, itu loh. Nah, setelah direhab dibuatkan surat rehab. Kalau nanti kasarannya dia dulu misalkan rehabnya sekarang bulan sekarang, kalau itu dia menggunakan di bulan Januari, terus koncone kan kecekel, terus dicokot, dicokot, nggak bisa terlibat karena dia sudah punya surat. Aku rehab. Oh, itu bisa? Bisa. Oh. Saya rehab Pak, saya memang pernah pakai di Januari, tapi sekarang saya sudah rehab. Ini suratnya. Oh. Nah, ini harus diketahui. Jadi jangan takut. Nah, itu kalau ada sudah masuk, lah kok atik kemudian terus ya terus-terusan masuk, gak metu-metu lah. Nah, ngono lho. Ya mlebu tok gak metu. Nah, itu terus yang kedua, kalau masih ketakutan dan sebagainya, kita ada terapi, ada konsultasi. Dan itu gratis. Gratis. Lagi-lagi gratis. Tapi kalau Saya kok sampean kok ngomong laki-laki gratis, perempuan terus apa? Laki-laki. Oh, wah. Laki-laki. Parah. Laki-laki gratis, teman-teman. Bukan laki-laki, maaf. Iya, gratis. Nah, kita ada rumah konsultasi. Jadi kalau butuh konsultasi kita punya tiga orang SDM-nya yang sangat tinggi dan loyalitas dedikasinya untuk GAN generasi anti narkotika nasional DPC Kabupaten Jombang itu bergerak di situ di Kaliwungu untuk rumah rehabnya, rumah konsultasinya. Rumah konsultasinya. Kalau rumah konsultasi rehab itu rehab jalan. Rehab jalan. Kalau rehab yang resmi adalah di BNN Mojokerto. Kita kirimkan ke sana. Oke. Itu sedikit informasi buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, barangkali punya keluarga, sanak saudara yang memang naudzubillah min dzalik ya Mas ya, tapi sebetulnya gitu loh. Maksudnya punya sempat terjerumus sedikit ataupun banyak di narkoba. Lah, maksudnya jangan sungkan. Poin yang tak tangkap ya. Poin pertama itu yaitu jangan sungkan untuk segen-segen nyampein kepada teman-teman GAN Kabupaten Jombang pastinya untuk konsultasi, untuk rehab jalan, dan pastinya bakal dibantu ya Mas ya. Poin yang kedua, buat kalian anak-anak muda yang pengen berorganisasi di dalam generasi anti narkoba nasional, kalian bisa hubungi Mas Tito langsung. Kalian bisa DM, kalian bisa WhatsApp, nanti ada di kolom deskripsi kita nomor beliau. Lah, karena narkoba bukan hanya orang tua yang selalu mensiarkan, tapi anak-anak muda yang memang wajib untuk terjun langsung dan ngandani koncone kan gitu. Jadi yang tak ambil hikmahnya itu bahwasanya anak muda pun juga wajib belajar berorganisasi. Dan terpenting lagi dari ini saya juga menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera membentuk BNNK yang ada di Kabupaten Jombang, karena saya pernah ke lapas. Mayoritas 80% itu adalah masyarakat Jombang yang terkena narkoba itu. Berarti kenceng banget narkoba di Jombang Mas? Sangat kenceng sekali. Terus
80% penghuni lapas itu juga orang Jombang. Narkoba paling besar. Oh, Paling besar narkoba. Lah kalau kita nggak ada BNN kan gimana? iya. Nah ini juga saya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Jombang untuk membentuk BNNK yang ada di Kabupaten Jombang. Ya, semoga video ini juga didengar sama sama Iya. Umaro. Mas, sehabis kita membahaskan, aku pengen ngobrol masalah Koni dulu deh. Olahraga Ya, pastinya. ya. Jadi kan dengan ada dampaknya COVID-19 ini kan pastinya Tidak berdampak. Duh, kok gak berdampak piye lah, alat nge-gym iki nek sing digawe nge-gym kena corona. Loh, kan tidak harus fisik itu kan tidak harus pegang alat gym. Ya kan beda cerita. Kalau orang volley kan nggak bisa. Bisa. Orang volley bisa. Apa? Squat up. Squat kan nggak pakai alat, duduk berdiri. Ayo, apa coba? Biliar Stretching pakai tricep latihan gini. Kan nggak pakai alat. Gak ngomong. Enggak, maksudnya secara per-eventan. Oh iya. Jadi selama masa pandemi COVID-19 ini kan per-eventan olahraga sempat sedikit mengalami gangguan pastinya ya. Iya. Lah, langkah untuk mengoptimalisasi jenengan sebagai ketua KONI, instruksi yang diberikan kepada teman-teman atlet seluruh cabang olahraga agar tetap semangat latihan, bahwasanya masa pandemi ini akan berakhir dan event olahraga akan tetap berjalan itu, Mas. Awal ini. Awal itu kalau nggak salah itu bulan Februari. Mana ada corona April kalau nggak Maret. Enggak, yang posisi enggak lah. Corona masuk ke KONI. Enggak, berhentinya kegiatan. Oh iya, berhentinya kegiatan itu bulan Maret kalau nggak salah. Karena event terakhir itu kalau nggak salah kita tuh atlet panahan berangkat ke Bali dan pulang mendapat juara, banyak memborong medali emas itu. Oh, aku ngerti. Ketua cabang olahraga iki koyoke sing gawe iki kursi iki gitu. Ya kancamu ya. Ketinggalan sing damel meja kali kursi niki. Ya, ketuanya ya, itu ya. kayaknya. Nah, setelah itu kita mau RAT. RAT itu rapat anggota tahunan KONI. Jadi mengumpulkan cabur untuk membahas program ke depan. Yeah. Gitu. Nah, karena pandemi ya sudah kita pakai virtual. Oh, tetap berjalan. Tetap berjalan. Kita memakai metode virtual, terus memberikan bukan instruksi kepada teman-teman cabur, tapi memberikan himbauan resmi bahwa tetap latihan di rumah. Di rumah aja. Di rumah saja, tetap latihan, tapi latihan fisik. Karena apa? Tetap meningkatkan imun. Terus sirkulasi metabolisme dalam tubuh semakin lancar dan sebagainya. Kalau drop fungsi otot, daya ledak otot di teman-teman atlet ya saya yakin ikut turun drastis. Nah, kalau sampai sekarang misalkan hampir 1 tahun ini misalkan, jadi tambah nanti pergerakannya untuk menumbuhkan semangat lagi ataupun daya ledak otot, fleksibilitas otot sangat sulit sekali. Ya karena begini, saya mengenal jenengan ini bahwa saya sampean kan sangat mobile sekali untuk memperhatikan secara detail atlet. Sampai datang ke tempat latihannya, ngasih motivasi dan lain sebagainya. Saya bukan ketua ya Pak. Kenapa? Saya pelayan nih. Pelayan cabang olahraga. Dari yang melayani semua, melayani cabang olahraga, melayani atlet, melayani pelatih. Lah ya. Maksudnya bukan menyalahkan ketua yang sebelumnya mboten, tapi secara intensitas dan mobilitas itu saya baru tahu di jenengan bahwasanya keluhannya apa dan lain sebagainya, dan itu memang benar-benar terjun gitu loh. Yang pastinya atlet ini kan secara umur juga fluktuatif gitu loh dan variatif, Mas. Pasti ngerasakan bosan di rumah aja dan nggak ngapa-ngapain. Oh, ketua KONI mek ngongkon tok gini tok, gak tahu ono event kapan oleh duitnya dan lain sebagainya. Yang pastinya kan begitu kan, prestasi. Loh enggak, maksudnya uang ini sama dengan prestasi, Mas. Iya, jangan beda. Oh, beda. Ya wis. Prestasi. Tak revisi. Iya, enggak boleh. Nggih, lha tak revisi, Mas. Bahwasanya
seluruh cabang olahraga ini kan pastinya mengharapkan bagaimana caranya meningkatkan prestasi di setiap cabang olahraganya. Jadi cabang olahraga itu satu adalah membina. Iya. Yang kedua adalah melakukan pembinaan. Pembinaan itu dari latihan, manajemen latihan, pengurus yang solid, habis itu pelatih yang disiplin, pelatih yang mumpuni, atlet yang disiplin, wali atlet berpengaruh juga lah. Kalau ketika posisi pandemi ini di rumah ya latihan di rumah, misalkan volley ya latihan dul-dulan di temboknya enggak apa-apa. Nah, kalau bolanya kena corona? Ya kan pakai disinfektan dulu. Oh iya, terus kan disinfektan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ini kita yang salah nggak pakai masker ini. Loh, kita tayangnya kan sebelum corona. Oh iya benar. Jadi berarti itu ya Mas, maksudnya pesan kepada teman-teman cabang olahraga lah. Itu maksudnya yang Hakam tanyain tadi itu untuk mengatasi rasa bosan atlet ini berarti wali atlet sama pelatih itu berpengaruh juga. Iya. Jadi sempat ada nggak sih Mas? Maksudnya selama sampean turun di masa pandemi ini atau komunikasi dengan teman-teman cabur, ada beberapa atlet yang memang benar-benar ngerasa bosan banget gitu loh. Latihan tok kalau lomba kayak apa gitu. Enggak. Karena memang mereka hebatnya atlet itu memahami bahwa ini adalah wabah internasional, memang benar-benar harus dijaga. Nah untuk kebosanan pasti ada, tapi tidak terucap. Teman-teman lucu, ada yang cabur misalkan cabur panjat tebing gitu ya, latihannya ya di reng-reng usuk-usuk rumahnya itu loh. Lah iku pas tepak usuke remek ya keberaan. Nah saya bingung terus manjat di tembok dindingnya orang tetangga ataupun rumah dekatnya rumahnya itu yang masih ada bata-batanya itu loh. Temboknya dipanjat cek. Lu. Lah itu nanti konangan maling lagi bisa ditiru muni. Tapi enggak, ini yang lu. Berarti nek kate Joko nang omahe wong ngejak atlet panjat tebing paling enggak Bob ya. Gitu. Nah, jadi tadi beberapa season obrolan kita perihal masalah bahayanya narkoba, pentingnya olahraga. Mas sampaikan dulu pentingnya olahraga buat anak-anak muda, Mas. Biasanya kan anak-anak muda ini kan kegemaran berolahraganya itu kan sesuai musim dan sesuai ini latahnya. Pedaan tok kabeh. Sak Jombang pedaan kabeh. Sampai toko sepeda gak ngerti kate ngedol apa maneh wisan Mas, ya kan. Gentekan, bal-balan kabeh dan sebagainya. Tuku wedhus sepi, dikai korbanan. Lah itu loh Mas, maksudnya memunculkan benar-benar bahwasanya semua anak sebetulnya mempunyai potensi untuk mengembangkan diri. Iya. Lah itu coba sampein Mas. Jadi ada korelasinya sebenarnya dengan bahaya narkoba. Untuk mengatasi mengentas narkoba atau mengatasi narkoba itu teman-teman muda itu juga diajak olahraga, organisasi, musik, terus religi ya empat itu yang bisa menekan angka penyebaran narkoba. Terus untuk bahwa kepentingan ataupun fungsi dari olahraga sendiri bagi anak-anak muda itu kan ada batasan usia. Yang pertama adalah remaja. Betul. Remaja awal, remaja madya. Nah, ini pakemnya semangatnya bahwa usia segitu adalah masa pertumbuhan yang sangat kuat sekali sehingga ketika dia beraktivitas olahraga otomatis fungsi tentang ototnya, fungsi tentang pertumbuhannya, fungsi tentang metabolisme dalam tubuhnya semakin lancar. Itu kalau enggak olahraga coba ada anak yang enggak pernah olahraga sama sekali dan ada anak yang olahraga misalkan satu harinya hanya aktivitas 30 menit saja dibandingkan dengan anak yang tidak pernah olahraga blas nyekukruk lah beda. Kalau yang berolahraga walaupun 30 menit sama ngomong nyekukruk koyok ngenyek aku akhirnya. Kamu mantan berolahraga lama enggak berolahraga jadi kok tabung tua. Lihatnya terus pentingnya olahraga itu ya Mas ya. Pentingnya olahraga itu. Jadi itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya buat kalian yang memang atau wali murid pastinya ya Mas ya. Oh
ketoke anakku isoke ngene lah. Kalau memang kalian pengen untuk mengarahkan si anak harus berolahraga seperti apa dan sesuai dengan keinginannya. Lah, kalian bisa hubungi Koni juga nanti biar Koni juga mengarahkan bahwasanya oh ini cocoknya di cabur ini, nanti bisa dikontakkan pelatihnya gitu ya Mas ya. Apa gimana? Enggak, jadi wali atlet itu kan teman-teman yang punya anak, misalkan diarahkan dan intinya minat bakat itu terletak pada diri anak, tidak boleh dipaksa. Misalkan bakat kita mengarahkan, Dek latihan di menembak misalkan, latihan di panahan misalkan, latihan di renang misalkan, renang lah itu nanti misalkan enggak punya kontaknya renang, enggak punya kontaknya teman-teman cabang olahraga bisa menghubungi kami. Nah itu pastinya. Ini season terakhir dan ini sangat dan yang terpenting lagi bahwa ini bulan ini sudah waktunya new normal olahraga. Jadi kegiatan kami adalah kejuaraan kabupaten cabang olahraga yang diikuti oleh 27 cabang olahraga dari 36 cabang olahraga. Tahun ini ada yang melalui virtual, ada yang melalui offline, ada yang melalui training camp. Training camp itu latihan di tempatnya, latihan masing-masing klub. Itu dinilai dan mendapatkan sertifikat piagam penghargaan dan kita danai semuanya pakai dana stimulan. Oh iya. Maksudnya tetap ada program variatif yang memang bisa dibuat di masa pandemi ini gitu maksudnya. Soalnya tetap biar enggak off banget gitu, kan bahaya, Pak. Ya. Bahaya. Mas, season terakhir. Iya, apa? Rada. Jadi saya kemarin sempat melihat berita. Iya. 1 bulan yang lalu pastinya. Iya. Apa kabar kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Jombang 2019? Pas saya denger ini bener-bener ya Allah Mas Kole cobaan apa maneh gitu. Yes. Ya namanya kita itu hidup bermasyarakat. Berbuat apik lo mesti ono sing elek. Lah ya. Berbuat apik pasti itu kan Dumas. Didumaskan itu tahun 2019. Dumas ini apa? Aduan masyarakat. Aduan masyarakat itu di tahun 2019 kami dikonfirmasi oleh pihak kejaksaan ataupun Pulbaket itu mulai November. November sampai sekarang. Nah, alhamdulillah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga karena dana hibah itu DKI itu tak KI. Gitu. Mau dibuat apa? Asal sesuai dengan NPHD-nya, sesuai dengan juknisnya bahwa ini untuk kepentingan olahraga dan biaya operasional. Ya kita sudah sampaikan. Nah, mungkin misalkan ada temuan-temuan misalkan dari teman-teman saya nggak tahu karena hampir sudah 90% cabang olahraga sudah dipanggil, sudah dimintain keterangan, terus teman-teman mitra kami itu sudah dipanggil, banyak yang dipanggil, terus bendahara saya, pengurus saya sudah dipanggil. Yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih melindungi kami selaku pegiat olahraga dan pejuang olahraga gitu. Dan apapun resikonya saya tetap di depan, saya tetap bertanggung jawab gitu. Tetap bertanggung jawab. Jadi itu ibaratkan saya itu difitnah gitu. Nah ini dari bahasa difitnah ini ada cerita lucu kemarin. Jadi saya sempat dengar itu begini. Biyen montori apa kok saiki wis ganti apa? Lah, ya kan. Nah, ini maksudnya sedikit pelurusan bahwasanya tidak semua apa yang kalian pikirkan itu didapatkan dari hal-hal yang tidak memungkinkan diambil oleh atau mengambil hak orang lain. Nah, itu Mas itu saya karena paham banget beliaunya. Ya, kita itu kan alokasikan anggaran 1 tahun kan 2 miliar. Iya. Kelihatan besar ya. Iya. Dibagi 37 cabur. Ya remuk. Iya. 50 kan enggak cukup. Nah kita operasional kita hanya 300 juta dalam 1 tahun, maksimal 400 juta lah kita. Belum bayari staf, karyawan belum pengurusnya, belum kegiatan dan sebagainya. Nah kalau rezeki itu kita akan kemana? Karena apa? Wong gan saja saya nggak dibayar aja kita bergerak. Yang lainnya belum FKPI, belum yang lainnya belum sebagainya. Kamu kan tahu sendiri dengan saya. Nah sebelum saya dikoni bahwa saya usaha, buka usaha dan sebagainya, ya wajar lah. Kalau saya sih bukan di wilayah usaha, tapi jenengan ini sering mengumpulkan tim pendoa.
Jadi laki-laki sukses itu adalah laki-laki yang iya kan? Laki-laki yang banyak didoakan. Ya. Kan? Semakin banyak yang mendoakan itu berarti semakin sukses si laki-laki itu. Konco. Oh, konco. Konco kakek. Konco sing kakek, makanya tim pendoa. Iya. Gitu loh, anak, istri, apa dah. Itu yang selalu mendoakan. Guyumu ya. Jadi ya mohon doa restunya saja bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Amin. Lancar, pasti. Aman, selamat. Iya. Dan insya Allah saya mohon doa restunya Desember KONI itu pemilihan KONI untuk bulan Desember ini. Cepet banget ya Mas. Ya, ternyata nggak kerasa ya. Ya wajar lah kalau mau pilihan terus biasa itu didumas-dumaskan. Loh lah ya, maksudnya kan tapi, di season dan saya nggak dendam. Dan saya ketawa gitu loh. Maksudnya jenengan dengan capeknya sampean itu wajar untuk mendapatkan hal itu. Maksudnya di luar KONI apa dan lain sebagainya gitu. Kalau ngelihat secara proses panjang dan capeknya lumrah wis wayahe gitu loh maksudnya Mas. Enggak apa-apa lah ya gitu loh. Tapi kan di sini adalah salah satu video yang sedikit meluruskan bahwasanya wis beres, Pak. Dan gak ono apa-apa gitu loh. Poin yang kedua bahwasanya iku tuku karo kringete dhewe, iku sing kudu kalian ngerti. Ya kan bener. Ya wajar lah. Lah ini barusan beli rumah lagi. Oke. Beli rumah lagi harganya 980 juta. Nah, terus biar aku bingung. Ya wajar biarkan saja lah. Kredit maksudnya. Ya tetaplah kita kan pasukan kredit. Masukan kredit utang lah iya masuk jadi biar ada semangatnya ya, gitu biar ada semangat. Tapi di sisi lain Mas Tito ini tidak bisa meninggalkan yang namanya sebagai tenaga pendidik secara bentuk pengabdiannya sampai hari ini. Maksudnya saya mengenal beliau ini bahwasanya pahlawan tanpa tanda jasa banget gitu. Jadi ke zamannya numpak peda lanang panas-panasan ngajar ya kan sampai di Pajero lah. Coba ceritain ya kan aja didelok Pajero tok kan ngerti ya ben pas numpak peda itu ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ya intinya kan bahwa semuanya perjuangan. Lah nggih, enggak maksudnya Saman kenapa tetap bertahan sebagai tenaga pendidik? Maksudnya kan Saman sekarang udah pada posisi yang menurut Hakam itu bahwasanya udah enak banget gitu loh. Maksudnya tinggal ngerawat cabang olahraga dan lain sebagainya. Tapi kenapa jenengan tidak meninggalkan pondasi awal ini, Mas? Oh enggak bisa, itu gerbang awal. Itu celengan saya. Celengan saya yang memberikan saya kalau jabatan ini kan jabatan sementara. Okay. Kalau itu jabatan sampai akhir hayat saya, sampai bisa dituai. Setelah saya meninggal pun bisa dituai, itu amalan itu nggak bisa ditinggal, apalagi kita mengabdikan diri di pesantren. Dan itu yang menjaga saya benar-benar ya itu gitu. Jadi semata-mata nyari barokah, nyari barokah. Dan itu rezeki itu kalau gaji di honor di KONI, honor di honor di sekolahan saya tahu sendiri kalau guru swasta misalnya berapa. Paham. Gitu. Ya, kalau paling cuman buat beli paket pulsa handphone itu aja. Tapi ada rezeki yang lain. Betul. Gitu. Rezeki lain itu teman. Semuanya. Jadi kayak misalkan masalah penyelidikan dan hibah KONI itu bagian dari. Tapi sempat ganggu nggak sih Mas di internal keluarga gitu? Aduh ya opo ini dan lain sebagainya. Anak saya kuatnya itu kan anak saya bilang wajar itu wong ayahku kan yo apa jenenge ono sing gak seneng wis iku urusan politik. Wis biar gitu ya. Malah ini ya maksudnya malah dari keluarga yang benar-benar support bahwasanya jenengan nggak bakal ada apa-apa gitu ya? Ya teman-teman ya mudahan doanya lah. Karena apa? Karena kalau menurut saya sampai November sampai sekarang terus kok masih terus dicari-cari dan sebagainya kan, wallahu alam bishawab. Itu haknya aparatur negara, penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang diduga untuk dugaan karena ini bla bla dan sebagainya ya. Itu kewajiban beliau lah.
kewajiban saya adalah memberikan informasi, memberikan klarifikasi. Iya. Ya sama saat ini ya masih klarifikasi. Iya. Ya misalkan ada kekeliruan di administrasi, ya namanya manusia itu kan sak dunyo, SPJ sak dunyo, bahkan SPJ ini siapapun saja. SPJ ini mulai dari pemerintah atas sampai pemerintah bawah, aparat desa dan sebagainya, pasti ada salahnya. Dan insya Allah salahnya itu pada tataran administrasi, karena kita tidak tahu, karena memang juknis koni nggak ada dari pusat sampai sekarang, nggak ada. Digunakan untuk apa ya, pokoknya untuk kepentingan olahraga, biaya operasional sudah. Gitu saja. Itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Jadi dari awal kita sudah ngobrol beberapa obrolan, yaitu dari narkoba, bahayanya narkoba, dari pentingnya olahraga, sampai isu terkini perihal KONI Kabupaten Jombang. Tapi semua sudah clear lah, kalian bisa tonton videonya pastinya. Nanti dengan teman-teman editor nanti bakal dikasih tahu semuanya tanpa ada dipotong-potong ya Mas ya. Mungkin itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Mas matur suwun sangat atas sukses selalu. Terima kasih. Mas, satu kata untuk Jombang. Satu kata untuk Jombang, bangkit bersama, raih prestasi. Nah, mungkin itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.